untuk malam ini kita akan mulai pelajaran matematika untuk matematika bahasa Indonesia untuk modul yang keempat. Untuk modul yang keempat ini kita akan berbicara mengenai membaca karya ilmiah populer. Seperti biasa, nanti di modul yang keempat ini juga kita akan terbagi menjadi dua bab, yaitu menjadi dua kegiatan belajar. Yang pertama, kita akan belajar dengan kegiatan belajar pertama, yaitu hakikat membaca. Konsep membaca. Pembaca fleksibel adalah pembaca yang pandai memilih dan menerapkan strategi yang tepat dalam menghadapi bahan bacaannya. Mbak Lia ya. Oke. Kemudian untuk hakikat membaca sendiri, yaitu membaca merupakan proses pengubahan lambang visual atau katon menjadi lambang bunyi auditoks. Yang ini untuk proses pengubahan lambang visual menjadi lambang bunyi ini biasanya dilakukan oleh pembaca yang paling dasar, yaitu pemula. Untuk hakikat membaca selanjutnya, membaca merupakan suatu proses decoding, yaitu mengubah kode-kode atau lambang-lambang verbal yang berupa rangkaian huruf-huruf menjadi bunyi-bunyi bahasa yang dapat dipahami. Sedangkan untuk membaca merupakan proses merekonstruksi makna dari bahan-bahan cetak, yaitu merupakan pemetikan informasi atau makna sesuai dengan informasi atau makna yang diusung oleh penulisnya. Kemudian yang keempat, membaca merupakan sebuah proses rekonstruksi makna melalui interaksi yang dinamis antara pengetahuan siap pembaca, informasi yang tersaji dalam bahasa tulisan, dan konteks bacaan. Ini menurut Anthony Bergson and Raphael pada tahun 1993 di buku halaman 284. Untuk pengertian di atas itu merupakan membaca dari melek huruf hingga melek wacana. Jadi kalau melek itu maksudnya pemahaman dari huruf-huruf, kemudian pemahaman tentang wacana. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Sedangkan untuk melek huruf sendiri itu adalah kemampuan mengenal lambang-lambang bunyi bahasa dan melafalkannya dengan benar. Ini yang disebut dengan melek huruf. Sedangkan untuk melek wacana adalah kemampuan mengenali, memahami, dan memetik makna atau maksud dari lambang-lambang yang tersaji dalam bahasa tulis itu dalam artian yang sesungguhnya. Sampai di sini paham ya? Apakah ada pertanyaan? Kemudian kalau nanti ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Kita juga akan membagi tingkatan-tingkatan membaca. Tingkatan membaca ini melek itu bahasa baku. Melek itu sudah aktif Mbak, kayaknya nggak ada bahasa bakunya sepertinya. Melek. Melek itu saya paham gitu loh maksudnya. Melek itu dia paham. Saya tak cariin ya melek. Arti melek. Arti meleknya ya maksudnya ya. Kalau menurut EYD, melek itu yaitu tidak tidur atau jaga. Sebentar. Sepanjang malam. Kalau melek aksara berarti dapat membaca atau dan menulis.
Kalau akta bakunya akta apa akta arti aslinya melek itu terjaga atau tidak tidur. Kemudian untuk tingkat membaca, yang pertama yaitu membaca intensif. Kita yang pertama akan dari membaca intensif ini kita akan belajar masalah mengenai hakikat membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat untuk memperoleh pemahaman terhadap teks bacaannya secara tepat dan akurat. Jadi di sini yang harus, kalau intensif di sini yang harus dibawahi, yang harus digarisbawahi adalah secara tepat dan akurat. Menurut Tarigan pada tahun 1997, membaca intensif adalah studi seksama, telaah, teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap tugas-tugas pendek. Kemudian teks yang biasanya dibaca secara intensif antara lain dokumen resmi, dokumen-dokumen kontrak, buku-buku pelajaran, teks-teks hukum, karya ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan membaca intensif ditandai oleh kemampuan memahami detail-detail informasi secara lengkap, akurat, dan kritis terhadap fakta-fakta, konsep, gagasan, ide, pengalaman, pesan, dan perasaan yang tertuang dalam bahasa tertulis. Kemudian Munbi dalam Grillet mengajukan keterampilan mikro yang harus dimiliki pembaca, diantaranya yang pertama, mengenal lambang-lambang tulisan suatu bahasa. Yang kedua, memahami dan menggunakan butir-butir leksikal yang tak dikenal. Yang ketiga, memahami informasi tersurat. Yang keempat, memahami fungsi komunikatif kalimat dan ujaran. Yang kelima, memahami makna-makna konseptual. Yang keenam, memahami hubungan antar kalimat dalam paragraf. Kemudian yang ketujuh, memahami hubungan antar paragraf dalam bacaan. Kemudian yang kesembilan, mengenal dan memahami fungsi saran, kohensi, dan koherensi. Tadi habis berapa sih? Kemudian yang kesembilan, mengidentifikasi sarana petunjuk konteks. Kesepuluh, mengidentifikasi butir-butir informasi penting dalam sebuah teks. Kemudian yang ke-11, membedakan ide utama dari ide pendukung. Yang ke-12, mencari butir-butir penting untuk membuat kesimpulan. Yang ke-13, menyeleksi butir-butir penting untuk membuat kesimpulan. Yang ke-14, membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum isi bacaannya. Yang ke-15, membaca khusus untuk menentukan informasi khusus atau tertentu. Dan yang ke-16 yaitu mengubah gaya penyajian teks, misalnya dari paparan ke dalam bentuk diagram atau tabel maupun grafik. Itu adalah untuk keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki. Sedangkan kegiatan membaca ini melibatkan aktivitas kognitif dalam berbagai tataran, sehingga peran skemata dalam kegiatan belajar intensif sangat penting. Skema atau skemata adalah abstraksi pengalaman seseorang yang secara konstan mengalami pemantapan sesuai dengan informasi baru yang diperolehnya. Kemudian untuk proses pemahaman isi bacaan akan tergantung pada kemampuan pembaca dalam menghubungkan pengetahuan siapnya yang tersimpan dalam skemata dengan informasi yang tertulis dalam teks bacaannya, sehingga interaksi yang simultan antara proses bacaan dengan model top down atau menerka dengan model bottom up atau menarik informasi. Sampai di sini ada pertanyaan untuk hakikat membaca intensif. Kalau belum paham atau terlalu cepat dikasih tahu Mbak ya. Kemudian
Tingkat pemahaman dalam membaca intensif menurut May dalam Magzona 1995 membagi tingkatan-tingkatan pembaca dalam berapa ya? Dalam 4 kategori, yaitu yang pertama pemahaman literal. Pemahaman literal merupakan keterampilan memahami yang paling sederhana. Di sini bilang paling sederhana karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Keterampilan ini merupakan keterampilan menemukan makna kata dan kalimat dalam konteks secara langsung. Berarti kalau literal ini menemukan makna kata, di sini menemukan makna kata dan kalimat dalam konteks secara langsung. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu interpretasi, yaitu pemahaman yang melibatkan keterampilan berpikir. Kalau di sini tadi dia hanya keterampilan memahami, kemudian untuk interpretasi yaitu melibatkan keterampilan berpikir yang diperlukan pembaca untuk mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Kemudian keterampilan berpikir pembaca meliputi keterampilan mengeneralisasi, menemukan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi motif-motif, menemukan hubungan antar bagian teks, memprediksi kesimpulan, dan yang terakhir yaitu membuat perbandingan. Kemudian untuk pemahaman kritis, yaitu keterampilan pembaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikan. Di sini untuk pembaca kritis, pembaca mampu menilai secara kritis. Berarti di sini kalau tadi sebelumnya kalau pembaca literal kan dia cuma memahami, kalau pembaca interpretasi tadi dia menyebutkan di sini melibatkan keterampilan berpikir. Kemudian yang pemahaman kritis di sini dia harus mampu menilai secara kritis gagasan-gagasan yang disampaikan penulis dan juga kesahihan apa yang dibacanya. Berarti di sini dia harus bisa menilai bacaan itu bagus atau tidak, atau dia termasuk plagiat atau tidak, dia sudah bisa menilai. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman kreatif. Untuk pemahaman kreatif ini yaitu merupakan keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tinggi, yang mana pembaca mampu untuk menerapkan gagasan-gagasan yang ada pada teks atau bacaan ke situasi baru, di mana di sini pembaca akan mampu mengkombinasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan yang dalam teks serta mampu memperluas konsep-konsep yang ada dalam teks dibacanya. Ayo, ada pertanyaan kah sampai di sini? Sebelum kita lanjut pada teknik-teknik membaca intensif. Dilanjut ya. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Apakah suara saya didengar? Jangan-jangan saya berbicara sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik-teknik membaca intensif. Teknik membaca intensif bertolak pada teori skemata. Tadi kan kita sudah membahas apa itu skemata ya pada slide-slide sebelumnya. Menurut Romelhart pada tahun 1983, skemata adalah inti dari sebuah pemahaman yang ditentukan oleh suatu struktur kognitif. Kemudian di sini skemata terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu skemata ini berkaitan dengan isi pengetahuan, tema atau topik disiplin ilmu.
Kemudian yang kedua, skemata formal berkaitan dengan bentuk penyampaian pesan seperti puisi, prosa fiksi, prosa non-fiksi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, skemata linguistik, yaitu yang berkaitan dengan kompetensi bahasa dan berbahasa. Kita akan berbicara mengenai teknik-teknik membaca intensif. Teknik-teknik membaca intensif ini akan dibagi menjadi dua teknik, yaitu teknik yang pertama adalah teknik kedengaran Mas? Teknik yang pertama yaitu teknik SQ3R, yaitu sukta baku. Untuk teknik SQ3R atau sukta baku pertama kali digagas oleh Profesor Francis P. Robinson pada tahun 1941 dari Ohio State University di US. SQ3R merupakan singkatan dari survey, question, read, recite, and review. Kemudian, karena ini tampu bolon, mengindonesiakan SQ3R menjadi sekarang kedengaran nggak? Tes. Oh, oke. Tadi kan kalau SQ3R di sini kan dia pertama kali disampaikan oleh Profesor Francis P. Robinson ya. Kemudian tampu bolon mengindonesiakan menjadi sukta baku, yaitu survei, tanya, baca, katakan, dan ulang. Berarti kalau survei di sini survei, question, tanyakan, read, baca, recite, katakan, dan review, ulang. Kita akan membahas satu-satu untuk tiap artinya. Yang pertama yaitu survei atau menjajaki. Dalam survei atau menjajaki di sini, pembaca melakukan penjajakan atau survei awal mengenai gambaran umum isi buku itu sebelum kegiatan membaca yang sesungguhnya dilakukan. Kemudian hal-hal yang harus Anda cermati pada saat survei atau penjajakan adalah yang pertama pada bagian pendahuluan, pada halaman cover luar, kemudian judul buku, pengarang, soalnya di sini saya ada warning untuk terlalu dekat mic-nya. Bagian pendahulu, halaman cover luar, judul buku atau pengarang, penerbit, tempat dan tahun terbit, edisi dan cetakan. Kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar grafik atau gambar, dan kata pengantar dan abstrak. Itu adalah untuk pada bagian pendahuluan. Sedangkan untuk bagian isi, ini terdapat pada data dan penyajian isi buku. Dan yang terakhir yaitu bagian akhir atau penutup, yang merupakan bagian kesimpulan dan rekomendasi, biografi penulis, apendik, dan daftar pustaka. Kemudian setelah tadi survei, yang kedua yaitu question atau bertanya. Pertanyaan yang akan diajukan berkenaan dengan apa yang ingin diketahui atau apa yang seharusnya diketahui. Setelah mengajukan pertanyaan itu dikelompokkan ke dalam payung-payung temanya sehingga dapat memandu kegiatan baca secara aktif untuk mencari jawabannya.
Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu read atau membaca. Teknik membaca yang dapat digunakan adalah skimming, scanning, membaca cepat, pola vertikal, pola diagonal, pola zigzag, pola balok, pola spiral, dan pola horizontal. Ini adalah teknik-teknik membacanya. Kemudian kegiatan membaca akan memperoleh beberapa alternatif kesimpulan. Yang pertama yaitu pertanyaannya terjawab. Yang kedua, pertanyaannya tidak terjawab. Yang ketiga, pertanyaan terjawab tetapi tidak puas dan tidak lengkap. Yang keempat, muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Yang kelima, menolak gagasan penulis. Dan yang keenam yaitu mengukuhkan gagasan-gagasan penulis. Kemudian untuk yang keempat ya ini recite, yaitu menceritakan. Di sini kita akan melakukan pengecekan hasil bacaan melalui langkah-langkah penceritaan kembali. Jadi setelah kita tadi mensurvei, bertanya dan membaca, kita akan menceritakan ulang apa yang sudah kita dapatkan. Teknik yang dapat digunakan yaitu memadukan dengan kegiatan membuat ikhtiar bacaan, mencatat butir-butir penting bacaan, membuat peta konsep hasil bacaan, dan membuat bagan atau skema. Ini adalah ke 5. Ada satu lagi ya mestinya. Ada satu lagi yaitu review. Untuk review yang di sini atau meninjau ulang seluruh rangkaian kegiatan bacaan Anda. Di sini kalau yang di halaman 4.14 kita harus meninjau ulang seluruh rangkaian kegiatan bacaan, terutama bentuk-bentuk penting yang mungkin tidak atau belum dikuasai. Kemudian jika Anda bagian yang menurut Anda lemah, Anda harus mengulang kembali langkah 2, 3, dan 4 secara intensif. Karena melalui kegiatan review, Anda bukan sekedar bisa mendeteksi dan mempelajari ulang bagian yang belum dikuasai, tetapi juga dapat memantapkan bagian yang sudah Anda kuasai. Itu adalah untuk teknik SQ3R. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik KWLH, yaitu Know, Want, Learn, and How. Di sini kita juga akan menjabarkan satu persatu. Untuk know yaitu pengetahuan atau siap atau menjajaki. Langkah pertama adalah pengecekan pengetahuan siap yang dimiliki pembaca mengenai topik bacaan yang akan dibacanya. Berarti sebelum membaca kita harus mengetahui dan melakukan pengecekan terhadap topik yang akan kita baca. Yang kedua yaitu want atau keinginan atau keperluan. Pertanyaan kunci yang dapat diajukan adalah apa yang ingin dan harus saya ketahui mengenai topik ini. Kemudian untuk learn yaitu keharusan mempelajari. Pertanyaan kunci yang dapat diajukan adalah apa dan bagaimana dari bacaan itu yang harus saya baca dan pelajari. Kemudian informasi apa yang sudah saya peroleh dari kegiatan membaca itu. Kemudian yang terakhir yaitu how, yaitu pengontrolan hasil bacaan, yaitu bagaimana. Pertanyaan kunci yang dapat diajukan adalah apakah saya masih memerlukan informasi tambahan untuk melengkapi informasi yang sudah saya peroleh dari bacaan itu. Kemudian untuk KWLH ini merupakan pembaca melakukan kegiatan membaca secara kritis. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Sebelum kita lanjut untuk teknik yang ketiga yaitu teknik catu. Teknik catu itu merupakan kependekan dari cari, tulis, kembali, dan uji.
Langkah pertama untuk teknik catu yaitu cari, berarti harus mencari butir-butir penting bacaan. Untuk yang kedua yaitu tulis kembali. Pembaca akan menginternalisasikan apa yang sudah diperoleh dan dipahaminya dari bacaan itu dengan cara menuliskannya kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri, yaitu dengan membuat ringkasan bacaan, peta konsep dalam bentuk bagan atau skema, ringkasan dalam bentuk karangan atau outline. Kemudian yang ketiga yaitu uji. Uji di sini yaitu pengujian dapat dilakukan dengan cara mencobakan atau mengimplementasikan konsep-konsep yang diperoleh pada hal-hal lain yang memiliki kesamaan masalah. Itu adalah penjelasan mengenai membaca intensif. Sebelum kita lanjut ke membaca ekstensif, di sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk membaca ekstensif. Yang pertama kita akan memahami hakikat membaca ekstensif. Membaca ekstensif lebih ditujukan untuk membaca secara komprehensif dengan cakupan bacaan lebih luas. Di mana membaca ekstensif ini juga digunakan untuk mengakses informasi. Iya, jadi gini kan tadi dari cara-cara teknik membaca tadi kan ada kita saat kita mengetahui bahan bacaannya pasti kan kita ada rasa ingin tahu. Jadi dari rasa ingin tahunya itu kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan, entah itu siapa, bagaimana, mengapa dan yang lainnya. Jadi kalau seandainya dari bacaan itu kita nggak bisa memperoleh jawabannya, kita bisa mengambil apa namanya mengambil kita bisa mencari jawabannya dari bahan-bahan bacaan yang lain. Itu Mas Yudo. Jadi nggak harus dari bacaan itu karena seseorang menulis misalkan informasi atau berita itu pasti dia nggak akan tidak bisa menulisnya dengan lengkap atau dengan keseluruhan. Pasti nanti akan ada sedikit atau banyak kekurangan dari tulisannya. Oke. Kemudian untuk membaca ekstensif ini, dari membaca ekstensif kita dapat mengakses informasi sebanyak-banyaknya dari beragam bacaan dengan cepat. Kemudian membaca ekstensif bukan untuk pendalaman informasi melainkan untuk perluasan informasi. Jadi dengan membaca ekstensif ini maka kita akan lebih mendapatkan banyak informasi yang kita peroleh. It's okay. No, it's okay. I just see. Kemudian untuk hakikat membaca ekstensif, manfaat yang dapat kita peroleh dari membaca ekstensif yaitu yang pertama memperkaya input atau pengetahuan siap atau skemata sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pemahaman dalam menerima informasi baru. Kemudian yang kedua, menambah dan meningkatkan kompetensi bahasa dan kompetensi berbahasa. Kemudian kita juga akan memperkaya perbendaharaan kosakata, mengenali dan memahami berbagai jenis dan bentuk tulisan sebagai dasar untuk menumbuhkan keterampilan menulis. Yang kelima, menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca atas dasar motivasi intrinsik
Dan yang keenam yaitu